Selama kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tercatat ada belasan tim kerja yang dibentuk untuk membantu kinerja gubernur. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menganggap banyaknya pembentukan tim kerja sebagai tindakan yang mubazir. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP dibentuk oleh Gubernur era Joko Widodo yang diisi oleh PNS senior. TGUPP fokus pada 5 bidang, yaitu pengelolaan pesisir Jakarta, pembangunan ekonomi dan penataan kota, harmonisasi regulasi, bidang pencegahan korupsi, dan percepatan pembangunan. Kini Gubernur Anies Baswedan merombak dengan mengisi TGUPP dari kalangan profesional. Selain TGUPP, Anies juga membentuk Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah atau TPKSD. Pembentukan TPKSD dinilai Ketua Komisi D DPRD Jakarta Bestari Barus tidak efisien dan sebagai bentuk penghamburan anggaran. Bestari juga menuding tim kerja menjadi tempat untuk mengakomodir kepentingan pihak tertentu karena orang yang dipilih banyak yang berasal dari luar lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ia menyarankan agar Gubernur DKI untuk dapat memaksimalkan SKPD yang sudah ada. SKPD kita itu di DKI Jakarta sudah sangat lengkap untuk mengerjakan apapun kegiatan yang di lingkup kerja Pemprov DKI. Tidak menjawab kritikan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru membalas kritik anggota DPRD lalu menantang dan membandingkan jumlah tim kerja dengan banyaknya jumlah kunjungan kerja DPRD. Ya, coba deh dihitung berapa kali anggota DPR keliling-keliling Indonesia tuh. Nanti dibandingin mana hasilnya lebih baik, gitu ya. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono meragukan efektivitas tim yang dibentuk Gubernur Anies. Ia menilai pembentukan tim hanya penghamburan uang rakyat. Gembong memberi contoh pembentukan tim pertimbangan Monas yang tumpang tindih fungsinya dengan unit pengelola kawasan Monas. Anies yakin tim yang dibentuk akan membantu kebijakannya di Pemprov DKI. Baiknya Pak Gembong baca dulu lengkap dan lihat kenyataannya, nanti kemudian kita diskusi lebih jauh. Karena beliau sering kurang baca. Ya, 10 bulan memerintah, belasan tim kerja dibentuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tugas tim-tim ini diduga tumpang tindih dengan satuan perangkat kerja daerah. Seberapa efektif pembentukan tim ini? Ataukah ini ternyata hanya akal-akalan anggaran? Kami akan membahasnya malam hari ini. Sudah bersama kami di studio. Di sebelah kiri saya ada Bang Syarif, anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Jakarta. Bang Syarif, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian ada Bang Joni Simanjuntak, anggota FPD Perjuangan DPRD DKI Jakarta, fraksi PD Perjuangan. Bang Joni, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan juga ada Bang Lisman Manurung, akademisi kebijakan publik Universitas Indonesia. Bang Lisman, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di sini, Bang Lisman. Saya ke Bang Joni dulu. Bang Joni, yang terutama tentu saja oposisi yang paling kencang ini teriaknya. Apa sebenarnya laporan yang didapat dari mungkin teman-teman di Pemprov dengan tim-tim yang dibentuk oleh Gubernur Anies? Sebenarnya begini ya, ini bukan hanya kepada persoalan anggaran. Ya. Artinya begini. Jadi anggaran satu juga problem ya, dilihat. Oke. Di perangkat di Pemda kita ini kan sistemnya kan sudah terbangun sedemikian rupa. Oke. Makanya saya berani mengatakan waktu kapanpun, lebih susah menjadi ketua partai daripada menjadi gubernur. Oke. Gubernur itu udah punya staf-staf seperti SKPD dengan kemampuan-kemampuan yang menurut kita adalah sudah memenuhi gitu loh. Karena orang untuk mencapai jabatan-jabatan tertentu itu kan ada pendidikan khusus untuk itu dan pengalaman mereka, ya. Tapi kalau pembentukan tim pada zaman Gubernur Jokowi kan juga sudah ada. Tapi tidak sebanyak ini. Ya, TGUPP yang katanya zamannya Pak Jokowi itu hanya beberapa gelintir. Ya, kalaupun diteruskan sedikit ya. Bahkan seorang Ahok itu hanya dibantu anak-anak muda yang baru tamat kuliah. Ya, buktinya terjadi kan, dirasakan oleh masyarakat perubahan yang sangat signifikan. Oke. Nah, yang kita lihat dibangun oleh Pak Gubernur kita ini terlalu banyak tim. Ya, bahkan menjadi tumpang tindih, bahkan seperti kata rekan saya tadi itu sudah mubazir. Sudah ada yang teriak belum? Udah ada yang teriak teman-teman SKPD mungkin ngobrol? Kalau di SKPD ini kan sebenarnya mereka kan itu kan lebih banyak perlawanan mereka nggak pernah terlalu terbuka ya. Tapi mereka itu perlawanan mereka kadang-kadang kan diam. Bahkan cenderung ya biarin aja dikerjain. Ya, sehingga nanti biar kita lihat bagaimana hasilnya gitu loh. Nah, saya melihat ini ya bahwa Pak Anies ini dia punya suatu
keinginan yang baik. Bagaimana supaya Tujuannya biar cepet saya kan melakukan sebenarnya. percepatan-percepatan. Kan banyak kan percepatan ya. iya. Tapi sebenarnya nanti hasilnya nggak seperti yang dipikirkan oleh beliau itu. Oke. Karena tidak juga ditopang oleh PNS yang ada sekarang ini yang terbangun itu, ini kan juga nggak Sekalipun jalan. ada beberapa PNS juga masuk di tim itu kan? Iya, tapi kan nggak mungkin dia misalnya cara berpandangnya kok agak berbeda, ya kan? Makanya saya katakan tadi itu sebenarnya di sini Pak Gubernur sebenarnya daya gunakanlah SKPD itu, ya. Kenapa? Ini sih kan berbicara soal kepemimpinan. Oke. Ya, ada perencanaan dan sebagainya, ada pengawasan, reward and punishment yang jelas. Gitu. Itu bisa membuat. Nah, di era gubernur terdahulu, walaupun dalam tanda kutip dikatakan orang ada semacam ketakutan-ketakutan, tapi kan perlu seperti itu. Akhirnya berubah itu, ya. Katakanlah dalam soal pelayanan publik di era yang lalu itu, kan sangat relatif bagus, ya. Masyarakat merasakan itu. Misalnya mengatakan, di kantor kelurahan kita betul-betul disambut seperti raja. Selamat pagi, dikasih aqua dan sebagainya. Hanya Pak Gubernur dibantu oleh anak-anak muda yang baru tamat kuliah itu. Oke. Nah, sekarang dengan tim yang begini banyak itu, ya seolah-olah kita lihat, ya kita melihat ini Pak Gubernur ini nggak mampu kerja gitu loh. Jadi dialihkan kepada orang, kesannya keren gitu loh. Padahal sebenarnya ya hanya kulit-kulitnya doang. Oke. Itu, Oke. Hanya ya. kulit-kulitnya aja, Bang Syarif? Ya begini, soal tim polemik yang sedang diperdebatkan sudah seminggu ini ya, banyak tim. Yang saya catat memang 10 tim, saya catat betul. Dan 10 atau 14, Bang? 10 yang saya 10 ya? catat. Oke. Silakan diklarifikasi kalau jadi 14 ya. Tim ini dibentuk adalah untuk crossing cutting. Oke. Artinya adalah untuk mempercepat satu kegiatan koordinasi yang bersifat jangka pendek. Oke. Ya kan? Oke. Tim ini bersifat temporer dan ad hoc. Ad hoc ya? Hoc. Oke. Ada oke. yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Oke. Oke. Nah, pertanyaannya bukan apa kok banyak tim ya? Kenapa gitu, ya kan? Tapi harus kita kebutuhannya. Kebutuhannya gitu. Menurut Bahwa ini ibu kota besar gitu ya? Menurut Gubernur ada beberapa kegiatan yang memang dibutuhkan tim untuk percepatan. Saya mau menanggapi misalnya pendapat Pak Gembong Simanjuntak nih. Pak Gembong mengenai Monas semuanya. Monas itu tidak bisa ditangani sendiri oleh UPT. Dia lintas sektoral, di sana ada TNI, ada kepolisian, ya kan, ada istana dan lain. Sehingga dibentuk tim tim koordinasi untuk kegiatan di Monas dan lain-lain. Saya membacanya, jadi tim ini adalah untuk crossing cutting, artinya koordinasi jangka pendek. Toh akhirnya putusannya pada gubernur. Soal banyaknya tim, memang yang disorot tadi anggarannya. Iya. Anggaran. Justru ini Pak Gubernur ingin menyampaikan kepada publik pesannya adalah jika itu dianggap besar, diperdebatkan, ya pasti diperdebatkan dong. Pasti. Ini era keterbukaan. Oke. Di sini transparansi yang ingin disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa tim ini di launching, tidak disembunyikan. Berbeda misalnya dengan tim-tim pendahulu. Tim-tim pendahulu itu ada beberapa tim yang memang tidak diformalkan ya, sehingga Pak Gubernur dulu Pak Ahok tuh mengerjakan sesuatu di ruang tanda kutip ya, di ruang sebelah gitu ya, kemudian ada SKPD. Jadi ada perbedaan yang harus kita tangkap, kita baca dengan cukup cermat ya harusnya. Filosofinya begini, pembentukan tim itu adalah untuk mempercepat tadi koordinasi, karena Pak Gubernur menginginkan seperti ini. Filosofinya adalah kolaborasi dan partisipatori. Yang kolaborasi ini melibatkan stakeholder yang punya keahlian-keahlian dan kemampuan. Ada profesional juga. Jadi kalau SKPD itu kebanyakan given. Given dia. Tapi kalau misalnya sekarang saya mengambil istilah yang tadi Anda sampaikan, cross cutting, itu bukannya artinya seperti menegasikan SKPD yang saat ini ada? Kan tadi saya katakan kan lintas sektoral. Oke. Untuk penggabungan satu koordinasi antar SKPD, bagaimana kalau tidak bentuk tim?
Coba cari solusinya mana? Oke. Bukannya kepala-kepala SKPD-nya dikumpulkan, toh juga bisa rapat, berbicara, kemudian langsung turun. Itulah di dalam tim itu ada keanggotaan tim itu Mbak Putri, ada ASN dan profesional ahli. Jadi di dalam itu ada SKPD. Oke. Ada. Iya. Ada ASN-nya. Jadi itu satu apa namanya? Tapi kemudian kan anggarannya keluar lagi kalau misalnya tim itu tidak dibentuk kan sesuai ini aja. Bagian anggaran ya, bagian anggaran. Tapi kita tangkap dulu itunya. Oke. Pas cuttingnya. Nah, soal anggaran diperdebatkan boleh. Kalau dianggap besar boleh, dikoreksi boleh. Inilah profesionalisme. Jadi satu kegiatan yang harus ditangkap outputnya, Mbak Putri. Kalau outputnya nanti kita lihat berapa misalnya soal penataan kawasan kumuh. Artinya anggarannya nggak masalah nih, nggak apa-apa. Masalah. Justru Mbak, kalau tidak terbiasa di launching secara transparan, justru publik tidak dilibatkan. Oke. Tapi fraksi kami melihat, kami menduga tanpa ada tim ini pun Bisa jalan? Bisa jalan. Yang penting gubernur itu pengawasannya jelas, evaluasinya jelas. Sudah ada contoh kemarin. Kasih contoh yang mana? Contoh Monas. kemarin. Monas. Udah terlaksana semua kan misalnya gitu loh. Monas katakanlah kan beda gubernur yang dulu sama yang beda. sekarang. Monas. Oke, yang lain misalnya tim ini ada tim revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Itu bisa nggak sih sebenarnya digabung di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata? Nah, itu yang saya katakan tadi. Dinas Pariwisata bekerja sama dengan para seniman yang ada di sana, ya, saling mereka isi betul-betul. Sebenarnya udah bisa selesai kok. Yang paling penting kan ada arahan yang jelas dari gubernur. Ini loh, Taman Ismail Marzuki kita harapkan dia menjadi suatu pusat kebudayaan ataupun katakanlah kegiatan-kegiatan seni yang harus berjalan seperti ini. Anda harus bisa melaksanakan kerjasama dengan seniman. Ngapain ada tim-tim itu? Ini perbedaannya yang saya katakan tadi, kolaborasi dan partisipatori. Jadi melibatkan tim ahli. Dari luar dilibatkan supaya ada keterlibatan masyarakat. Ini bedanya. Kalau Pak Joni mengatakan cukup dengan SKPD akan membentuk seolah-olah yang saya katakan, seolah-olah pemerintah lebih tahu. Pemerintah sok tahu, padahal banyak ahli-ahli yang perlu dilibatkan. Itu titik masalahnya di situ. Saya setuju pada satu sisi pendapat cukup SKPD, tapi dengan cara seperti itu yang sudah berjalan ini, masyarakat tidak dilibatkan. Itu persoalannya. Sekalipun juga mungkin beberapa tim ahli, kemudian beberapa orang yang dianggap ahli, misalnya JJ Rizal juga merasa kemudian tidak namanya disebut, tapi disebut ada dalam salah satu tim itu. Ya kan itu kan soal pekerjaannya. Bisa kita cross-check kepada Bung JJ Rizal, tapi paling tidak sekurang-kurangnya bahwa tidak ingin mengurangi partisipasi masyarakat. Intinya partisipasi masyarakat sekalipun itu harus mengeluarkan anggaran lebih banyak juga masalahnya tidak apa-apa. Beginilah itu loh penghargaan kita, apresiasi kita terhadap kemampuan keahliannya, pengalaman orang ya. Salah satu inilah kelemahan kita, menghargai keahlian utang kurang. Baik. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya anggaran terlalu besar dikoreksi. Baik. Nanti setelah jeda kita bahas tim-tim ini apa saja bersama Bang Lisman ya. Jadi dari sisi kebijakannya seperti apa, tumpang tindih atau tidak, tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sekarang saya akan bahas dengan Bang Lisman Manurung, Akademisi Kebijakan Publik Universitas Indonesia, mengenai 14 tim yang dibentuk oleh Gubernur Anies Baswedan ya. Kita lihat sekarang ada grafisnya nih Bang. Kita lihat, jadi kalau misalnya data yang kami dapat ada total 14 tim. Itu tim TGUPP, kemudian tim percepatan kegiatan strategis daerah. Ini diantaranya di belakang, kita bisa lihat. Tim pertimbangan, nah ini kami berupaya untuk menyandingkan ya tim bentukan Gubernur Anies dengan SKPD yang sesuai data kami. Mungkin atau tidak gitu, misalnya kalau TGUPP juga sudah ada dan itu memang untuk korupsi dan segala macam, tapi kemudian ada tim-tim lain tuh. Misalnya untuk tim evaluasi tata kelola air minum, itu bisa nggak sih dipegang oleh tim sumber daya air DKI Jakarta? Yang saya lihat ini persoalannya adalah seberapa besar dampak dari banyaknya tim ini ya. Karena ini kan masalahnya ini tindakan strategis supaya berjalannya sejumlah unsur reguler ya. Tapi kalau jumlah strategiknya terlalu banyak, ini berdampak. Artinya begini,
bisa saja unit-unit pelaksana reguler merasa saatnya mereka berleha-leha karena sudah terlalu banyak institusi lain. Mereka yang tidak masuk dalam tim itu maksudnya? Bukan, para pimpinan dinas dan seterusnya. Kan mereka juga dikasih imbalan yang cukup besar. Iya, iya. Kalau bisa santai, kenapa harus sibuk begitu ya? Dan itu yang sekarang Anda lihat sudah terjadi? Tampaknya Pemprov? begitu, karena bagaimanapun kecepatan dari pimpinan badan-badan ini untuk menyampaikan kepada pimpinan utama kan lebih dekat ya, maksudnya rantainya lebih dekat rantai tidak ya? terlalu panjang. Jadi Oke. ancamannya adalah ya mereka tidak mau bekerja lagi. Artinya diam-diam tidak bekerja karena Diam-diam tidak bekerja. karena itu tradisi dari organisasi birokratik ya. Oke. Kalau ada kesempatan duduk, kenapa harus sibuk kan gitu Oke. ya? Tapi kalau misalnya dari sisi Gubernur Anies sendiri, ketika membentuk tim-tim ini, atau memang jangan-jangan Pak Anies membentuk tim ini karena memang sudah nggak percaya dengan sumber daya yang ada di Pemprov? Nah itu persoalan lain ya. Jadi kalau tidak percaya berarti itu beda dengan keadaan yang sekarang. Karena kan harus mempercepat, harus kemudian orang-orang pilihan yang masuk dalam tim? Ya, jadi dampaknya adalah situasi kerja di lingkungan reguler itu bisa berubah kan gitu ya, karena mereka juga melihat ini ada unit lain, ada sejumlah pejabat lain yang lebih dekat dengan gubernur dan mereka merasa ya tidak harus berbuat banyak, karena kalau berbuat banyak juga sama saja tidak berbuat kan. Oke, gitu. itu bisa terjadi ya? Bisa. Oke, tapi masalahnya sekarang kalau misalnya dilihat efektivitasnya, Anda melihatnya bagaimana? Ya tentu ya seluruhnya institusi yang terlalu banyak, tim ad hoc yang terlalu banyak itu selalu berdampak. Oke. Jumlahnya kan strategik, namanya juga unsur strategik itu jangan banyak kan gitu ya. Tapi kalau sampai 10. Tapi tujuannya kan tadi supaya semuanya lebih cepat, supaya koordinasinya benar-benar bisa dalam satu rangkaian dan satu pola juga sama gubernur. Birokrasi sendiri dan otoritas politik kan agak beda cara kerjanya ya. Jadi para birokrat merasa bahwa mereka bekerja kepada siapa saja yang ada duduk di atas itu kan. Oke, oke. Nah, tetapi kalau unsur-unsur yang memiliki otoritas ini terlalu banyak, ya saatnya dia merasa bahwa kenapa harus sibuk kalau bisa santai kan gitu. Oke, itu yang Bang Joni lihat juga atau mungkin sudah dengar dari teman-teman? Ya kalau dalam perbincangan bisik-bisik di kalangan PNS kan seperti itu. Oke. Mereka merasa bahwa kemampuan mereka diremehkan ya. Kemudian juga mereka merasa bahwa gubernurnya nggak percaya kepada mereka, ya kan itu. Kalau terlalu banyak tim kan sebenarnya walaupun tidak dikatakan, kan artinya mengatakan bahwa seseorang menilai seseorang itu kan bukan dari kata-katanya, tapi kan dari polisinya, kebijakannya kan kelihatan itu. Seorang mengatakan saya ini adalah begini, tapi tindakannya nggak seperti itu kan di situ kita lihat. Nah, saya mengamati Pak Anies ini mungkin belum bisa juga dia melakukan semacam satu lompatan perubahan dari dia seorang akademisi dan dia menjadi seorang orang nomor 1 jabatan politis gubernur, ya. Jadi cenderung dia segala sesuatunya dibentuk tim ini sesuatu hal yang ideal-ideal lah gitu ya. Nah, tapi juga ada salah satu juga menjadi persepsi publik, jangan-jangan ini efek dari kampanye kemarin itu terlalu jor-joran, ya semua diain, semua dikatakan, yang penting jadi dulu, akhirnya terlalu banyak orang yang ini mau diakomodir semua supaya gitu cepet. loh. Oh oke. Tim ini kan, karena kita juga perlu melihat. Nggak semua orang-orang yang masuk di tim ini juga ahli-ahli kok. Iya kan? Benar begitu Bang Syarif? Oh enggak. Kayak di TGUPP lah coba. Enggak. Masa ada S1 ya kan? Dan sebagainya. Terus S1-nya juga baru tamat. Waktu di TGUPP kemarin itu yang kita lihat. Makanya saya katakan tadi ini ya sebenarnya Pak Gubernur itu tinggal mendayagunakan birokrasi kita yang ada nih. Saya percaya birokrasi ini sudah terbentuk ya, kultur mereka itulah pokoknya siapa atasan gua. Ya, mau hari ini dia mengatakan inilah yang bagus, ganti gubernur, mereka akan patuh kepada gubernur itu. Oke. Ya, itu yang kita lihat kemarin. Makanya saya katakan tadi, Pak Anies itu sekarang kembali aja kepada kitoh bagaimana sebagai seorang gubernur menempatkan para birokrat-birokrat kita ini, para SKPD kita ini kepada tempatnya semula.
mereka mampu melakukan itu. Daripada misalnya kadang-kadang kan yang menyatakan dirinya ahli, ya. Padahal kadang-kadang kan dia melihatnya dari sisi yang belum tentu dia mampu mainkan itu di tengah masyarakat. Hanya berbicara yang ideal, Ya, jadi, tapi nggak bisa melaksanakannya. Jadi begini, memulai dari filosofi tadi ya, kolaborasi dan partisipatori. Itu dulu ditangkap, dicatat. Jadi ketika kita memahami filosofi kolaborasi dan partisipatori, maka kan perlu pelibatan masyarakat lebih banyak. Siapa mereka? Adalah para ahli dan yang punya pengalaman. Satu ya, dua. Ketiga, banyak Pak Joni mengatakan bahwa kenapa tidak diberdayakan SKPD dan UKPD yang ada. Tadi juga teman dari UI akan berdampak. Kurang lebih saya tangkap itu bahwa makin gemuk birokrasi, institusi makin tidak efektif kan, gitu kan. Tim ini bersifat temporer, Mbak. Temporernya itu berapa lama sih? Ada yang 3 bulan, 6 bulan gitu. Ini adalah untuk, tadi saya cross cutting untuk percepatan koordinasi. Banyak Pak Joni dalam satu rapat misalnya, itu nggak bisa diputuskan, masing-masing SKPD meminta pendapat Pak Gubernur. Pak, bagaimana Pak? Salah satu, bagaimana Pak? Nah, dalam satu rangkaian yang lintas koordinasi seperti ini perlu dibentuk tim, dan tim itu juga tidak bisa dikatakan tumpang tindih karena dia tidak punya garis instruksi apapun kepada SKP dan UKPD. Jadi hanya tim koordinasi. Nah, saya sih menangkap dalam polemik ini adalah soal anggaran. Sebetulnya di sana. Dan saya kalau soal trust dari soal trust misalnya tetap PNS merasa tidak dipercaya. Enggak, itu nggak kerja. Ukurnya gampang. Kalau SKPD dan UKPD ukurnya gampang. Itu dari perkiraan serapan anggaran sendiri. Itu ada. Jadi mereka dihitung indikator kinerjanya ada kalau birokrat gampang. Jadi setiap bulan itu ada input kinerja yang berbasis pada keuangan. Itu gampang kalau betul Pak Joni mengatakan sudah ada sistemnya. Ini adalah satu kegiatan yang membutuhkan lintas sektor ya, lintas koordinasi. Ini yang agak sulit keputusannya. Saya ingin informasikan misalnya banyak program-program yang bersifat penugasan dari pusat. Dan SKPD nggak bisa apa-apa. Ngurusin MRT, ngurusin LRT misalnya kan, air itu soal pusat banyak kan. Dan itu setiap kali mereka bersurat kepada instansi di atasnya harus melalui gubernur kan. Dan gubernur membacanya bagaimana cara riset sumber informasinya dengan tim ini. Gitu loh. Ya, karena itu saya katakan mungkin ini yang kalau misalnya bukannya kayak gitu benar-benar akhirnya menganggap kemudian teman-teman SKPD tidak mampu untuk. Bukan tidak mampu, dia mampu di bidangnya. Tetapi ketika melakukan koordinasi lintas sektoral, dia macet, setak. Setak dia mengatakan, Pak saya nggak punya kewenangan untuk ini. Banyak SKP dan UKPD ketika dilakukan rapat, Pak saya nggak punya kewenangan untuk datang ke MRT, ke LRT nggak mampu. Saya nggak bisa punya kewenangan datang ke Dirjen ini nggak punya kemampuan, nggak punya kewenangan sehingga nah itu diambil alih oleh Pak Gubernur melalui tim. Tim ini menurut saya setuju kalau gubernur itu punya staf ya yang sebagai think tank gitu. Yang memainkan ini SKPD itu. Nggak perlu bentuk tim ini, kan jadi lebay kata anak-anak sekarang. Begitu banyak tim percepatan segala macam. Padahal Pak Gubernur itu memang perlu think tank, ya pemikir. Nah, konsepnya seperti ini. Nanti mainkan kepada SKPD. SKPD yang nggak mampu ganti. Gitu aja gampang loh. Pasti berubah itu. Makanya saya katakan tadi itu sebenarnya itu birokrasi kita itu udah terbangun kulturnya. Pokoknya kalau tegas pimpinannya takut Mbak. Awal-awal kan ngelawan-ngelawan. Tapi akhirnya udah siap. Bang Lisman, kalau misalnya Anda lihat yang terjadi sekarang dengan pembentukan tim-tim ini, apakah juga kemudian menunjukkan ada kelemahan di sumber daya kita, terutama di Pemprov DKI Jakarta? Sebetulnya di masa sebelumnya kan cukup efektif. Nah ya, jadi pertanyaannya adalah seberapa besar dampak dari kehadiran perantara kekuasaan ini. Dampak apa nih, psikologis? Dampak psikologis pada para pimpinan reguler ya, karena saya lebih fokus pada apa yang terjadi pada suasana
pelaksana di taraf reguler sampai dengan lurah dan seterusnya. Nah, kalau dari atas dilihat banyak sekali pejabat perantara yang tentu tidak lepas dari keinginan untuk diterima, dihargai, datang, ngomong, perintah dan seterusnya. Nah, kepala-kepala dinas juga merasa kalau salah juga tidak apa-apa, kenapa harus pusing gitu. Di antaranya ketika tulisan ASEAN, games dan segala macam itu timbul, kepala dinas tertentu juga biasa aja gitu. Biasa aja habis. Nggak ada perasaan apa sih sekarang artinya? Artinya kalau terjadi itu dalam suasana tidak ada extra power seperti ini ya, dari bukan ekstra tapi institusi-institusi yang sifatnya ad hoc, mungkin kepala dinas langsung tunjuk temannya, lo salah kan gitu. Nah sekarang Oke. Siapa yang salah? Saya juga nggak salah. Saya jawab ya. Boleh Mas. Kalau dalam soal itu ada di dalam birokrat kita itu, struktur itu ada Pak, indikatornya ada. Salah benar ada, sudah ada dalam sistem kita. Tetapi ini adalah soal-soal yang memerlukan koordinasi lebih cepat dan seringkali berurusan dengan pemerintahan pusat. Pemerintah pusat. Itu problemnya. Itu berarti artinya ketidakmampuan dari bukan soal tidak mampu. Kewenangannya tidak sangat bisa. Terbatas dia, sangat terbatas. Seperti ngurusin LRT dengan MRT. Berarti tim-tim ini hebat-hebat banget ya Mas. Kalau misalnya apa-apa kemudian bukan soal itunya, bukan soal hebat itunya. Mereka melakukan koordinasi dengan SKPD yang terkait. Lalu dia pun tidak melakukan kegiatan instruktif, nggak kepada SKPD nggak ada kegiatan komando nggak ada. Hasilnya itu sampaikan ke gubernur. Keputusannya ada di gubernur. Itu PEM, supaya PEM dalam mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya soal koordinasi dan sebagainya, sistem koordinasinya diperbaiki, nggak perlu ada nih orang-orang ahli yang kita katakan ahli-ahli tadi itu begitu banyaknya. Ya. Pak Lisman ini termasuk orang yang bidang ilmunya ada bidang itu. Apa akibatnya? Kan gitu yang kita takut. Apa akibatnya dan antisipasinya bagaimana? Nanti kita bahas ya setelah jeda. Tetap di CNN Indonesia Prime News. Anda kembali di CNN Indonesia Prime News. Apa sekarang yang harus diantisipasi? Timnya sekarang sedang berjalan, dikatakan oleh Bang Syarif adalah ad hoc. Waktunya berbeda-beda. Apa yang membuat waktunya berbeda-beda, Bang? Misalnya tim apa? Jadi gini, jadi misalnya soal LRT dan MRT ya kan, itu kalau nggak salah setahun itu. Ya saya sebut itu ya. Sumur resapan misalnya, sumur resapan setahun. Ada yang 3 bulan saya lupa ya. Tapi saya ingin katakan gini ya. Jadi tim ini bukan bersifat komplementari, Pak Lisman. Ini suplemen. Kalau dia komplementer mengganti kan. Suplemen ya? Dia hanya suplemen. Pak, ada satu mesin kan boleh. Sebelahnya beli Pertamax, sebelahnya beli Premium Connect, tapi mesin sama gitu. Kurang lebih begitu. Ini ada suplemen supaya ada percepatan yang diinginkan target gubernur itu ada. Kalau birokrat itu sudah ada sistemnya, memang itu diakui. Serapan anggaran sudah ada indikatornya. Kalau misalnya tidak capai, dipotong TKD-nya. Ada itu, sudah ada. Tetapi untuk yang terkait dengan pemerintahan pusat, saya mengalami Pak. Ada salah satu program dari Kementerian PUR, PUR. Ada sana program Kotaku. Digelontorkan 85 miliar di DKI. Sampai sekarang tidak bisa dieksekusi. Karena Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan mengatakan bukan ranahnya saya. Gitu. Jadi ada hal-hal yang isu-isu strategis nasional dan program nasional yang tidak bisa dipercepat eksekusinya oleh SKPD, membutuhkan tim. Itu selalu. Kedua ya, menurut saya nih. Tapi kemudian agak aneh sih sebenarnya Bang Syarif, kalau misalnya yang bahkan SKPD yang dalam tanda kutip birokrat, bahkan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan itu, tapi kemudian tim yang katanya isinya profesional, kemudian bisa melakukan itu, kemudian bisa punya akses ke pusat, itu bukannya agak rancu gitu? Enggak dong, kan gini, SKPD, UKPD itu kan bertahun ke gubernur, ya kan? Ketika ada program nasional, bagaimana? Itu loh. Dia sangat terbatas ininya instrumennya. Diperlukan tim satu ya. Kalau tim itu kan nggak ada itu Pak, nggak ada. Kalau saya sebut tadi ya, SKPD dan UKPD untuk
input kinerja. Itu dipantau terus, tapi untuk tim nggak ada. Dia ada salah satu output nanti sampaikan gubernur, gubernur menilai bisa dipakai atau tidak. Bang Lisman, apa yang harus diantisipasi sekarang? Yang harus kita lihat sekarang adalah siapa mereka secara organisasi, kan gitu loh. Itu kan harus ada SOP-nya seperti apa, hubungannya terhadap dinas-dinas itu seperti apa. Karena tidak mungkin itu dibuat 2-3 hari atau 1 bulan loh. Misalnya badan tertentu misalnya. Karena nomenklatur dari tugas-tugas, nomenklatur dari institusi ini sama dengan sejumlah. Ada yang pengendalian air. Nah tentu kan apa bedanya kepala dinas dengan dia kan gitu. Oh dia hanya memberi policy. Ya berarti policy bukan dari saya lagi kan. Ya, tidur dia. Nah ini hal-hal demikian ini yang harus kita waspadai. Karena apa? Dan kemudian nanti misalnya ketika tim ad hoc ini dibubarkan, apakah itu akan mengganggu lagi proses? Itu yang menjadi persoalan. Apakah dampak lawal dan dampak keluar itu ya, waktu in dan out itu ada dampaknya nggak gitu? Kalau nggak ada sih santai-santai aja ya. Tapi kalau sudah melakukan, sudah berdampak terhadap aura kerja. Karena saya duga begitu, kepala-kepala dinas juga merasa, ya ngapain harus lapor ke Pak Gubernur, ada orang sekitar situ. Justru terbalik Pak, justru terbalik. Justru semuanya harus. Justru terbalik Pak, ada laporan dari masyarakat, kalau dia sih nggak tahu. Laporannya justru masuk ke tim gitu ya? Iya, bukan dalam satu rapat, ada masalah sebelum tahu Pak Kali. Belum tahu. Bagaimana cara mengatasinya? Nanti Pak saya pelajari. Pada ketika akan dipelajari dan dikaji itu ada pelambatan. Diperlukan tim ini. Iya, tapi fokus saya tadi adalah. Atau ini jangan-jangan cara Pak Anies untuk ini ya, screening ya, survival of the fittest. Jadi yang oke di Pemprov kemudian dikumpulin, yang nggak oke dibiarkan. Enggak, atau gimana? Enggak gitu. Saya mengatakan bahwa ini adalah bukan komplementari, tidak mengganti peran SKPD dan unit. Peran SKPD dan unit sudah diatur dalam ada setiap SKPD Pak. Itu diatur SOP-nya dalam peraturan Mendagri ada, Satpol ada, ya. Dukcapil ada semua gitu. Pokoknya jadi dia tidak akan lepas dari aturan-aturan yang dibuat oleh instansi induknya di atas. Iya, SKPD-nya. Tetapi badan-badan ini siapa mereka dalam tim ini? Dalam cara pandang dari kepala dinas ini gitu loh. Tim ini kan mengkoordinasikan, ya kan, mengkoordinasikan lintas sektor. Ini yang agak nggak bisa dijawab itu oleh yang, SKPD dan UKPD itu. Karena ada satu hal yang kita lupa bahwa semua pejabat kalau ada yang ngurusin, kenapa saya harus sibuk kan gitu? yang pasti kalau misalnya saya tangkap dari Bang Syarif ya, tim ini melakukan apa yang sistem kemudian tidak bisa kerjakan selama ini, kurang lebih begitu ya, seperti vitamin berarti Bang Syarif? Iya, menurut saya sih suplemen bukan komplemen. Kalau dibaca sebagai komplemen maka terjadi polemik besar. Anggarannya bagaimana? Vitaminnya agak mahal ini Bang Joni. Vitaminnya agak mahal ini Bang. Begini. Memimpin itu nggak bisa hanya berbicara pada tataran teoritis ya, kan harus mau capek juga, ya. Ada katakanlah pengawasan, ya, bagaimana melihat anggota dan dia harus terus mengamati perjalanan. Ini Pak Anies kayaknya nggak mau capek, udah kasih aja begitu tim, namanya indah-indah, tapi sebenarnya hasilnya juga saya berani mengatakan tanpa tim-tim yang indah-indah ini sebenarnya bisa dilaksanakan. Ini kan persoalan kepemimpinan. Ya? Dan bisa cepat juga. Mampu nggak dia mempengaruhi para SKPD itu? Mampu nggak dia memberikan harapan-harapan kepada SKPD itu? Kalau Anda seperti ini Anda akan naik, kalau Anda seperti ini Anda akan turun. Jelas saja, nggak usah lagi main di air dan abu-abu. Kan gitu kan? Anda berhasil naik, Anda tidak berhasil ini tanpa melihat siapa kau. Artinya push faktornya dari harus ada di Gubernur Anies Baswedan masih kurang Anda lihat. Hampir 1 tahun saya lihat Pak Gubernur ini hanya dia seolah-olah begini loh. Dia relatif hati-hati merangkai kata-kata, dibikin indah, tapi semuanya isinya nggak ada gitu loh. Karena masyarakat kan melihat terjadi loh. Kenapa? Beliau tuh bisa bikin sebuah tim yang hebat-hebat ini, padahal secara tidak langsung dia sudah menegasikan para SKPD ini seolah-olah mereka nggak mampu. Kan begitu. Nah datanglah misalnya katakan tim-tim yang katanya orang-orang ahli ini kan, pasti mereka kan gayanya kan beda. Akan merusak juga suasana yang ada sudah terbangun di SKPD kita ini. Maka seperti kata tadi, sayang banget uang
Kita berikan nanti kepada SKPD sementara mereka kerjanya nggak ada. Oke. Nah, dan gubernur juga kan harus siap dong. Setiap hari, jangan dia tutupin ini para SKPD ini untuk terus berhadapan dengan dia kan harus melalui ini perantara ini tim-tim ahli ini. Oke, Kan oke. gitu loh. Oke. Ini problemnya cara Oke. bacanya beda. Oke, Bang Syarif, oke. Kalau cara bacanya beda, apakah sekarang dari kacamata Anda sendiri sebagai yang satu tim kemudian koalisi Gubernur Anies apa yang harus diantisipasi sekarang? Pertama, saya menghargai dan menghormati kritik terhadap yang disebut oleh Pak Gembong menghabiskan anggaran. Saya agak tersentuh juga, agak tersentuh Pak Joni soal anggaran. Menurut saya sih ini persoalannya sebetulnya. Oke, persoalannya ini ya. Oke. Bagaimana menggunakan uang rakyat kan gitu ya. Kan ini tim dibayar dengan rakyat, bisa dipertanggungjawabkan dan outputnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke. Saya sih menjaga agar tim-tim ini menggunakan anggaran yang benar aja. Satu ya. Kalau dipandang itu kebesaran, inilah alam demokrasi, bisa mengkritik, gajinya besar, silakan dikritik. Silakan dikritik, terbuka, kemudian hasilnya dikritik. Tetapi jangan salah baca. Oke, artinya Gerindra juga akan mengawal ya. Oh iya secara pasti. fair, Saya ya? selalu mengingatkan selalu mengingatkan soal transparansi ini. Oke. Pak Gubernur launching jumlah nama itu. Baik. Nama-namanya, biayanya berapa? Baik. Jangan takut. Oke. Biar warga ikut menilai dan menurut saya sudah tidak bisa lagi ditutupi era seperti Baik, oke. Artinya bagaimanapun tim-tim ini sudah jalan, sifatnya ad hoc, sudah dikonfirmasi dan saatnya sekarang tugas kita warga Jakarta juga bersama DPRD mengawal persis ya, supaya outputnya juga sesuai yang diharapkan. Terima kasih Bang Lisman, Bang Joni terima kasih, Bang Syarif terima kasih. Dan CNN Indonesia Prime News akan segera kembali.